Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan mengaji kitab Al-Matla' Syarah atas kitab Matan Isawuji. Sekarang kita sudah memasuki babul qadaya wa ahkamuha. Sebelum melanjutkan pembahasan kitab ini, perlu ditegaskan kembali bahwa pembahasan utama di dalam ilmu mantik itu ada dua. Pertama adalah at-ta'rif, yang kedua adalah al-hujjah. Namun sebelum masuk kepada pembahasan ta'rif, ada pembahasan pengantar terlebih dahulu. Apa itu pembahasan pengantar dari ta'rif? Yaitu al-kulliyatul khamas, babul alfad, dan babud dalalah. Begitu juga di dalam al-hujjah. Sebelum masuk kepada pembahasan al-hujjah, terlebih dahulu didahului dengan pembahasan pengantar. Apa pembahasan pengantar dari al-hujjah? Yaitu al-qadaya wa ahkamuha. Karena itu di sini sebelum masuk kepada pembahasan al-hujjah, musannif terlebih dahulu membahas tentang al-qadaya wa ahkamuha. Summa akhadha, kemudian memulai siapa musannif fi bayanil hujjati, di dalam menjelaskan al-hujjah, dalil atau argumen, wa muqaddimatiha, dan pengantar-pengantar al-hujjah, mubtadi'an, dengan memulai, bi muqaddimatiha, dengan pengantar-pengantar al-hujjah. Faqala, maka berkata siapa musannif, al-qadaya ai babul qadaya, proposisi. Al-qadaya ini merupakan jam'u qadiyatin, jamak dari lafadz qadiyah. Qadiyah di dalam ilmu mantik biasa diterjemahkan dengan proposisi. Wa yu'abbaruh, dan diistilahkan, anha, dari qadiyah, bil khabari, apa, dengan khobar. Jadi qadiyah ini sama dengan khobar, yaitu kalimat informatif. Kalau di dalam ilmu balaghah, qadiyah ini disebut dengan khobar, kalam khobar. Apa itu definisi dari al-qadiyah atau proposisi? Al-qadiyatu, adapun al-qadiyah, proposisi, qaulun, ialah pernyataan, dakhala, masuk, fihi, di dalam, qauluhu, qaulun, perkataan musannif qaul. Apa yang masuk? Al-aqwalut tammatu wan naqisatu, apa, pernyataan-pernyataan sempurna, wan naqisatu, dan pernyataan tak sempurna. Nah, yang perlu diketahui terlebih dahulu, qaul di sini maksudnya adalah al-murakkab, sesuatu yang tersusun. Nah, apa yang dimaksud dengan al-murakkab? Itu nanti ada dua. Al-murakkab makul, ya, al-murakkabul malkul, makul, dan al-murakkabul malfuz. Baik yang tersusun itu berupa makna maupun yang tersusun itu berupa lafaz.
Nah, qaul ini kalau silsilah pembagiannya itu berupa lafat, maka qaul ini sama dengan lafat murakkab. Sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa lafat itu terbagi dua. Pertama disebut dengan lafat mufrad, yang kedua disebut dengan lafat murakkab. Nah, murakkab sama dengan qaul. Nah, qaul ini terbagi menjadi dua atau murakkab terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan tam, yang kedua disebut dengan nakis. Yang tam terbagi menjadi dua. Ada khobar atau qadiyah dan ada insya. Yang nakis juga terbagi dua, ada takhidi dan ghairu takhidi. Nah, yang takhidi ini terbagi dua, ada wasfi dan ada idhofi. Nah, ini ya. Jadi qaul pernyataan sama dengan al-lafzul murakkab. Dakhala masuk fihi di dalam qauluhu qaulun al-aqwalu tammatu apa pernyataan-pernyataan yang sempurna wan nakisatu dan pernyataan yang tak sempurna. Yasihu yang absah ayyukola apa dikatakan liko ilihi terhadap penuturnya qaul innahu sesungguhnya qail sadikun ialah benar fihi di dalam qaul au kadzibun atau salah. Jadi yang dinamakan qadhiyah itu adalah pernyataan yang penuturnya itu bisa kita nilai dia benar di dalam pernyataannya atau dia salah di dalam pernyataannya. Jadi kalau ada orang yang menyampaikan suatu pernyataan dan kita bisa menstatuskan dia salah atau benar di dalam pernyataannya, maka perkataannya itu atau pernyataannya itu disebut dengan qadhiyah atau proposisi. Kharaja keluar bihi dengan qauluhu yasihu ayyuqala liqailihi innahu sadiqun fihi aw kadzibun. Apa yang keluar? Al aqwalun naqisatu, apa pernyataan-pernyataan yang tak sempurna, wal insya'iyatu dan kalam insya, minal amri dari perintah, wan nahi dan larangan, wal istifhami dan istifham yaitu kalimat tanya, wa ghairiha dan selain amar nahi dan istifham. Ini ya. Jadi dengan perkataan musannif yasihu ayyu qala liqailihi innahu shadiqun fi aw kadzibun, maka ada banyak yang tereliminasi. Apa saja? Yaitu al-aqwalun naqisah. Jadi al-aqwal an-naqisah itu tidak bisa disebut dengan qadhiyah. Begitu juga insya. Insya ini termasuk al-murakkabut tam atau termasuk al-qaulu tam, tapi tidak masuk ke dalam definisi qadhiyah. Kenapa? Karena al-insya'iyat ini tidak bisa kita menstatuskan penuturnya dia itu benar atau dia itu salah di dalam ucapannya, di dalam pernyataannya. Sehingga kalam perintah, kalam amar, atau kalimat perintah, kalimat larangan, kalimat tanya, itu semuanya tidak bisa disebut dengan qadhiyah. Tidak bisa dinamakan qadhiyah atau proposisi. Wal muradu dan yang dimaksudkan bil qaul dengan kata qaul di dalam definisi musannif ini yaitu kata qaul. Huna di sini al murakkabu ialah yang tersusun tarkiban lafzian dengan ketersusunan yang bersifat verbal fil qadiyatil lafziyati di dalam proposisi verbal au aklian atau tersusun yang bersifat rasional fil qadiyatil akliyati di dalam proposisi rasional. Ini qadiyah bi'tibari wujudiha berdasarkan keberadaannya itu terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan qadiyah lafziyah, yang kedua disebut dengan qadiyah akliyah.
atau qadhiyah ma'qulah. Ada sebagian yang mengatakan demikian. Nah, apa itu al-qadhiyah al-lafziyah atau al-qadhiyah al-malfuzah? Ada sebagian yang mengatakan al-malfuzah. Yang dinamakan al-qadhiyah al-lafziyah itu adalah al-qadhiyah allati yuntaqu biha. Proposisi yang diucapkan melalui lisan. Nah, itu yang diucapkan melalui lisan itu yang disebut dengan al-qadhiyah al-lafziyah. Apa itu yang dimaksud dengan al-qadhiyah al-ma'qulah atau al-qadhiyah al-aqliyah? Ialah wujudu ma'nal qadhiyatil lafziyati fi dhihni, yaitu adanya makna dari proposisi verbal itu di dalam pikiran. Artinya misalnya ya, ketika kita mengatakan Zaidun qaimun. Nah, ucapan kita itu disebut dengan al-qadhiyah al-lafziyah. Nah, makna dari Zaidun qaimun yang ada di dalam pikiran kita itu yang disebut dengan al-qadhiyah al-aqliyah atau al-qadhiyah al-ma'qulah. Kemudian sekarang masuk pada pembagian al-qadhiyah. Wahia dan adapun al-qadhiyah ay al-qadhiyatu imma hamliyatun, ada kalanya ialah hamliyah kategoris. Apa itu? Wahia dan adapun hamliyah allati ialah yang yakunu ada torofaha apa dua sisinya allati mufradaini ialah kata tunggal keduanya bil fi'li secara aktual au bil kuwati atau secara potensial mujabatan ialah afirmatif kanat ada apa alati kakoulina seperti perkataan kita Zaidun katibun adapun Zaid katibun ialah penulis au salibatan atau negatif kakoulina seperti perkataan kita Zaidun laisa bikatibin adapun Zaid laisa ialah tidak ada siapa Zaid bikatibin ialah penulis. Wasumiyat dan dinamakan apa hamliyah hamliyatan pada hamliyah. Kenapa disebut dengan hamliyah? Bi'tibari tarafihal akhiri, berdasarkan sisi hamliyah al akhiri yang terakhir. Al akhiri yang akhir yang terakhir. Wa imma syartiyatun dan ada kalanya syartiyah. Syartiyah ini adalah hipotesis atau disebut dengan qadhiyah syartiyah, itu hipotetis. Wahia dan adapun syartiyah allati ialah yang la yakunu tidak ada tarafaha apa kedua sisinya allati mufradaini ialah kata tunggal keduanya. Hamliyah ini sekarang akan menjelaskan terkait pembagian al-qadhiyah. Al-qadhiyah itu pertama terbagi menjadi dua, yaitu pertama disebut dengan hamliyah, kategoris, yang kedua disebut dengan syartiyah. Apa yang disebut dengan qadhiyah hamliyah? Yang dinamakan qadhiyah hamliyah itu adalah qadhiyah yang dua sisinya itu berupa kata mufrad. Qadhiyah yang kedua sisi pembentuknya atau kedua bagian pembentuknya itu apabila terdiri dari kata mufrad, maka qadhiyah itu disebut dengan hamliyah. Apa yang dimaksud dengan kata mufrad? Yang dimaksud dengan kata mufrad di sini ialah yang lawannya itu adalah jumlah. Karena kata mufrad itu memiliki banyak penggunaan. Ada kata mufrad yang lawannya itu adalah tasniyah dan jamak. Ada kata mufrad yang lawannya itu adalah nisbah. Dan ada kata mufrad yang lawannya adalah jumlah. Nah, kata mufrad di sini yaitu yang lawannya adalah jumlah. Jumlah itu apa? Jumlah itu adalah ma tarakkaba min maudu'in wa mahmul. Sesuatu yang tersusun dari maudhu' dan mahmul. Maka itu dikatakan jumlah. Nah, selain dari jumlah ini maka disebut dengan
mufrad. Jadi apabila ada qadiyah yang kedua bagian pembentuknya atau kedua sisinya itu berupa kata mufrad, bukan jumlah, maka ini disebut dengan hamliyah. Sebaliknya, apabila dua bagian pembentuknya atau kedua sisinya itu berupa jumlah, maka itu disebut dengan qadiyah syartiyah. Contohnya, yang qadiyah hamliyah, Zaidun katibun. Ini disebut dengan qadiyah hamliyah. Kenapa? Karena dua bagian pembentuknya berupa kata mufrad. Bagian pembentuk yang pertama adalah Zaid. Zaid ini posisinya sebagai mautu. Bagian yang kedua adalah katib. Nah, katib ini sebagai mahmul. Zaidun dan katib, dua-duanya ini adalah kata mufrad, kata tunggal. Ini contoh yang mujabah, yang afirmatif. Contoh yang salibah, yang negatif. Zaidun laisa bikatib. Dua bagian pembentuknya di sini adalah Zaid dan katib. Nah, Zaid ini kata tunggal, kata mufrad. Katib juga kata mufrad, kata tunggal. Karena itu ini disebut dengan hamliyah, yaitu hamliyah salibah. Kemudian, kenapa qadhiyah hamliyah itu disebut dengan hamliyah? Bi'tibari tarafihal akhir. Yaitu karena melihat atau memperhatikan sisi yang kedua atau yang terakhir. Apa itu di sini? Yaitu katib. Kalau di dalam contoh ini. Katib ini adalah posisinya sebagai mahmul. Nah, kalau mahmul berarti dia dihamal, diberlakukan, dipredikasikan kepada maudhu. Karena itu, karena ada hamlu di sini, maka qadhiyah ini disebut dengan qadhiyah hamliyah. Kemudian selanjutnya ini adalah pembagian dari qadhiyah syartiyah. Insyaallah akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.